Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam channel ini. Semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dipanjangkan umur, disehatkan jasmani dan rohani. Senantiasa diberikan rizki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabiin tabiatnya, juga sampai kepada kita semua selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah, doa Nabi Yunus merupakan salah satu doa yang banyak diamalkan untuk memohon ampun serta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Doa ini dipanjatkan oleh Nabi Yunus ketika beliau ditelan ikan besar seperti ikan paus. Kisah Nabi Yunus ditelan ikan paus tercantum dalam Al-Quran, termasuk surat As-Saffat ayat 141. Maka ia ditelan oleh ikan besar dalam keadaan tercela. Quran surat As-Saffat ayat 141. Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah, peristiwa tersebut bermula saat Nabi Yunus alaihi salam menaiki sebuah kapal usai putus asa dakwahnya tidak diterima oleh penduduk Ninawa di Mosul, Irak. Rupanya kepergian Nabi Yunus meninggalkan Ninawa dilakukan tanpa seizin Allah Subhanahu wa taala. Hal ini membuat Allah memberi ujian kepada Nabi Yunus alaihi salam berupa gelombang besar dan mengharuskannya lompat ke laut. Ketika Nabi Yunus alaihi salam lompat dari kapal, seekor ikan besar langsung melahapnya. Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah, lantas Nabi Yunus segera bertobat dan berdoa kepada Allah, dan doa yang dipanjatkan oleh Nabi Yunus pun didengar oleh Allah Subhanahu wa taala dan ia diselamatkan kembali. Adapun doanya adalah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Yang artinya, tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim. Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah, doa tersebut mengandung wujud pengakuan atas keesaan Allah sebagai satu-satunya Tuhan, dan menyadari bahwa diri sendiri adalah hamba yang penuh dosa. Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah, disarankan bagi kita untuk membaca doa ini setiap hari 100 kali sebelum sholat subuh dan 100 kali sesudah sholat isya. Membacanya berulang-ulang atau terus-menerus dapat menjadi bentuk pantang menyerah dalam berdoa. Sebesar apapun dosa yang dilakukan, insya Allah akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala.
Berdasarkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Nuaim radhiyallahu anhu, bahwasannya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Demi zat yang menguasai jiwaku, sesungguhnya ada seorang hamba yang berdoa kepada Allah, tapi Allah sedang murka kepadanya. Maka Allah tidak mengindahkan doanya. Kemudian ia berdoa kepada Allah lagi. Allah tidak mengindahkan doanya kembali. Kemudian ia berdoa kepada Allah lagi. Lalu Allah berkata kepada para malaikat, hambaku ini tidak mau berdoa kepada selain aku, maka aku sungguh mengabulkan doanya." Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah. Adapun keutamaan membaca doa Nabi Yunus, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, di antaranya yang pertama, akan dikabulkan semua hajatnya. Ketika membaca doa Nabi Yunus alaihi salam sebanyak 100 kali, maka semua hajat yang diinginkan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang pernah dijelaskan oleh Syekh Ali Jaber rahimahullah, barang siapa yang membaca doa Nabi Yunus selama 40 malam, minimal 1 malam 100 kali, Allah akan tuntaskan hajatnya. Yang kedua, akan dimudahkan segala urusan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah, membaca doa Nabi Yunus alaihi salam juga akan dimudahkan semua urusan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dihindari dari segala musibah serta kesulitan. Seperti mana Allah Subhanahu wa taala menolong Nabi Yunus saat beliau berada ditelan oleh ikan paus. Yang ketiga, akan diampuni semua dosa. Selain dibaca 100 kali, para ulama juga menyarankan doa Nabi Yunus ini bisa juga dibaca sebanyak 40 kali. Menurut hadis riwayat Imam Hakim, barang siapa yang membaca doa Nabi Yunus ketika ia sedang sakit, maka apabila ia meninggal dunia karena sakitnya itu, ia akan diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala seperti ganjarannya para syuhada. Dan apabila ia sembuh dari sakitnya itu, maka ia akan mendapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, akan diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah, dalam kitab Kanzun Najah was Surur disebutkan bahwa memanjatkan doa atau zikir Nabi Yunus akan mendapat perlindungan dari malapetaka. Dan dalam kitab tersebut juga dijelaskan bahwa siapapun yang membaca doa Nabi Yunus, yaitu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, maka dia akan dihitung pahalanya berdasarkan jumlah huruf dalam kalimat tersebut. Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah, demikianlah keutamaan doa Nabi Yunus yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa kita amalkan dan semoga kita semua istiqomah dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadi bekal amal bagi kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga kebaikan sahabat semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.